Angin sore berhembus pelan di pedalaman Kalimantan. Pepohonan tinggi menjulang memayungi sebuah kampung Dayak yang sederhana namun penuh kehangatan. Hari itu adalah hari yang selalu mereka tunggu-tunggu setiap tahun. Hari ketika kebahagiaan seolah memeluk seluruh kampung. Natal tiba, dan semua orang menyambutnya dengan senyum tulus yang menyala dari hati. Rumah-rumah kayu dihias seadanya. Ada yang menggantung hiasan kertas warna-warni, ada yang menyalakan lampu kecil buatan tangan, dan ada pula yang sekadar membersihkan halaman namun tetap merasa bahagia. Tidak ada kemewahan, tetapi kehangatan terasa nyata. Anak-anak berlarian sambil tertawa. Para ibu menyiapkan makanan terbaik yang mereka punya, dan para pria membantu menata tempat berkumpul untuk doa bersama. Saat malam tiba, seluruh kampung berkumpul dalam satu tempat sederhana yang sudah lama menjadi pusat kegiatan ibadah. Lilin-lilin kecil menyala di sudut-sudut ruangan, memancarkan cahaya lembut yang memantul pada wajah-wajah penuh harap. Suara nyanyian pujian menggema pelan, menembus heningnya malam hutan Kalimantan. Setiap suara terdengar tulus, seolah berasal dari hati yang ingin mencintai Tuhan dengan seluruh jiwa. Ada air mata bahagia yang menetes. Ada pelukan hangat antar keluarga. Ada rasa syukur yang meluap tanpa suara. Suasana benar-benar terasa sakral. Kepala kampung berdiri paling depan, tersenyum melihat kebersamaan itu. Baginya, kebahagiaan warga adalah kekuatan terbesar yang membuat kampung itu bertahan dalam segala kesederhanaan. Namun, di balik suasana penuh sukacita itu, ada sesuatu yang pelan-pelan menyentuh sisi terdalam hati beberapa orang. Setelah nyanyian selesai, doa selesai, dan semua duduk dalam hening hikmat, muncul pertanyaan yang tak bisa mereka abaikan. Apakah hati mereka benar-benar tenang? Malam itu, setelah kebaktian usai dan semua orang kembali ke rumah masing-masing, kampung kembali sunyi. Lampu-lampu padam satu persatu. Hanya suara jangkrik, hembusan angin, dan sesekali suara dedaunan bergesek yang terdengar. Namun di beberapa rumah, ada yang tidak bisa tidur. Ada yang duduk termenung di sudut ranjang. Ada yang memandang ke langit, ada pula yang menahan air mata tanpa tahu kenapa. Ada perasaan kosong yang tiba-tiba muncul. Bukan karena mereka kecewa pada perayaan. Bukan. Perayaan tadi indah, penuh kebahagiaan. Tapi justru setelah semua euforia itu pudar, hati mereka terasa seperti ruang luas yang sunyi. Seolah ada sesuatu yang belum mereka temukan. Seolah ada pertanyaan yang selama ini dipendam. Dan malam itu tiba-tiba mendesak untuk dijawab. Beberapa orang mengingat masa kecil mereka, bagaimana mereka tumbuh dalam ajaran yang mereka yakini. Mereka mengingat bagaimana orang tua mereka dulu mengajarkan nilai-nilai kebaikan, cinta kasih, dan ketaatan. Semua itu indah. Semua itu penuh makna. Namun di satu titik, mereka merasa ada sesuatu yang masih belum lengkap. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Di rumah kepala kampung, suasana juga tidak jauh berbeda. Setelah menemani keluarganya beristirahat, ia keluar duduk di depan rumah, menatap langit yang gelap dihiasi bintang-bintang redup. Udara malam terasa dingin, namun hatinya jauh lebih dingin. Ia menghela napas panjang, mencoba memahami apa yang sedang ia rasakan. Selama ini, ia selalu menjadi sosok paling kuat di kampung. Tempat bertanya, tempat berharap, tempat bergantung ketika warga membutuhkan keputusan. Tapi malam itu, ia merasa justru dirinya lah yang paling tidak memiliki jawaban. Ada suara dalam hatinya yang terus bertanya, apakah selama ini aku benar-benar sudah dekat dengan Tuhan? Apakah jalan yang kami pilih sudah benar? Ataukah ada sesuatu yang belum kami pahami? Pertanyaan-pertanyaan itu tidak muncul karena keraguan semata. Bukan pula karena ingin memberontak dari keyakinan yang sudah lama dipegang.
Pertanyaan itu muncul dari keinginan tulus untuk mendekat kepada Tuhan dengan cara yang paling benar menurut hati mereka. Hati manusia memang memiliki caranya sendiri untuk bicara. Dan malam itu, hati kepala kampung bicara dengan sangat kuat. Ia memejamkan mata, berharap ketenangan menyelimuti dirinya. Namun semakin ia mencoba menenangkan diri, semakin kuat perasaan itu muncul. Dadanya terasa sesak. Ada sesuatu yang ingin keluar. Tapi ia tidak tahu apa. Ia hanya bisa menunduk, menahan air mata yang hampir jatuh. Di rumah lain, seorang ibu juga mengalami hal yang sama. Setelah anak-anaknya tidur, ia duduk memandangi pohon hias sederhana yang mereka buat. Biasanya, ia akan merasa bahagia melihatnya. Tapi malam itu, ia justru merasa hampa. Ia menyentuh dadanya, merasakan detak jantung yang berdegup pelan, namun tidak menemukan kedamaian yang biasanya hadir setelah doa. Di rumah lain lagi, seorang pemuda yang biasanya paling ceria, malam itu justru terdiam lama. Ia menatap langit dari jendela kamarnya. Ia merasa seolah Tuhan sangat jauh. Padahal ia baru saja memuji dan menyebut namanya. Pertanyaan itu muncul tanpa ia minta. Kenapa masih ada ruang kosong di hatinya? Begitulah malam itu berlangsung. Kampung terlihat tenang dari luar, tetapi di dalam hati banyak penghuninya sedang terjadi pergolakan yang tidak kecil. Tidak ada yang berani membicarakannya. Masing-masing menyimpan sendiri rasa itu, seolah takut dianggap aneh bila mengungkapkannya. Namun yang tidak mereka sadari, ternyata mereka merasakan hal yang sama. Beberapa hari setelah perayaan tersebut, kehidupan di kampung kembali berjalan seperti biasa. Orang-orang bekerja, anak-anak bermain, dan aktivitas adat tetap berlangsung. Namun, kegelisahan itu tidak pergi. Ia justru semakin menguat seiring waktu. Setiap kali mereka berdoa, hati mereka bergetar seolah ingin mencari sesuatu yang lebih dalam. Kepala kampung mulai menyadari bahwa yang ia rasakan bukanlah hal sepele. Ini bukan perasaan yang datang sekali lalu pergi. Ini adalah panggilan batin yang terus mengetuk tanpa henti. Dan semakin lama ia mengabaikannya, semakin berat rasanya bernapas. Suatu malam, ia kembali duduk sendirian. Tapi kali ini, air mata yang selama ini ia tahan akhirnya jatuh. Ia menangis dalam diam. Bukan karena sedih, bukan karena kecewa, tapi karena ia sadar bahwa Tuhan sedang memanggilnya untuk mencari kebenaran lebih jauh lagi. Ia merasa Tuhan tidak ingin ia hanya menjalani ritual, tetapi benar-benar memahami makna ketundukan kepadanya. Di saat yang sama, beberapa warga pun mengalami hal serupa. Mereka mulai berpikir lebih serius. Mereka mulai mempertanyakan hal-hal yang dulu tidak pernah ingin mereka sentuh. Tapi bukan karena ingin menyalahkan ajaran lama. Tidak, mereka tetap menghormati apa yang pernah mereka jalani. Hanya saja, hati mereka mulai menunjukkan jalan berbeda. Malam demi malam berlalu. Doa mereka mulai berubah. Jika dulu mereka hanya berdoa dengan kata-kata yang sudah hafal, kini mereka berdoa dengan hati. Mereka meminta petunjuk. Mereka meminta ketenangan. Mereka meminta Tuhan menunjukkan jalan yang benar. Dan di titik itulah, rasa takut berubah menjadi keberanian. Kegelisahan berubah menjadi harapan. Mereka tidak lagi melihat pencarian ini sebagai bentuk pengkhianatan, tetapi sebagai perjalanan menuju kebenaran. Mereka mulai menyadari bahwa Tuhan tidak pernah menutup pintu bagi siapapun yang tulus mencarinya. Kepala kampung akhirnya menyadari satu hal penting. Ia tidak sendirian. Ada banyak hati di kampung itu yang merasakan hal yang sama. Dan sebagai pemimpin, ia tahu ia tidak bisa terus diam. Ia merasa tanggung jawab bukan hanya menjaga keamanan fisik kampung, tapi juga membimbing warganya menemukan ketenangan jiwa. Malam itu, ia memandang langit sekali lagi. Bintang-bintang tampak lebih terang dari biasanya. Udara terasa lebih hangat. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, ia merasakan keyakinan yang kuat dalam hatinya. Ada sesuatu yang akan berubah di kampung itu. Ada perjalanan besar yang akan dimulai. Perjalanan yang mungkin penuh air mata, penuh ujian, namun juga penuh harapan.
Dan semuanya berawal dari kegelisahan yang tidak lagi bisa mereka abaikan. Hari-hari setelah malam kegelisahan itu berlalu dengan pelan namun berat. Kampung Dayak yang berada jauh di pedalaman Kalimantan itu masih terlihat sama dari luar. Suara anak-anak masih terdengar riang bermain. Para ibu tetap menjemur pakaian sambil saling menyapa. Para pria tetap bekerja mengurus ladang dan hutan. Namun sesuatu di dalam jiwa mereka sudah berubah. Ada getaran yang sama, ada kegelisahan yang serupa, meski tak pernah mereka sepakati sebelumnya. Kepala kampung berjalan menyusuri jalan setapak di pagi hari, seolah hanya sekadar mengecek keadaan kampung seperti biasa. Tapi sebenarnya langkahnya berat. Ia melihat satu persatu warga, dan hatinya terasa menghangat sekaligus nyeri. Mereka terlihat baik-baik saja, tapi tatapan mata beberapa orang tidak lagi secerah dulu. Ada keheningan yang aneh di balik senyum mereka. Ada pertanyaan yang tak bisa diucapkan, namun terasa begitu jelas. Suatu sore, ia memberanikan diri memanggil tetua adat ke rumahnya. Mereka duduk berhadapan, ditemani secangkir minuman hangat yang mengepul pelan. Tidak ada sapaan panjang, tidak ada basa-basi berlebihan. Hanya hening yang awalnya terasa canggung. Sampai akhirnya kepala kampung menghela napas panjang. Aku ingin bicara tentang sesuatu yang mungkin juga sedang kau rasakan, ucapnya lirih. Tetua adat menatapnya lama. Mata tua itu berkedip pelan, lalu tersenyum hambar. Jika yang kau maksud adalah kegelisahan, maka iya, aku juga merasakannya, jawabnya dengan suara serak. Keduanya saling menatap, dan dalam tatapan itu ada perasaan lega. Mereka tidak sendirian. Tetua adat itu kemudian bercerita. Beberapa malam terakhir, ia sulit tidur. Setiap ia mencoba memejamkan mata, ada rasa berat di dadanya, seolah ada sesuatu yang belum selesai antara dirinya dan Tuhannya. Ia sudah berusaha meyakinkan dirinya bahwa semua baik-baik saja, tetapi hati tidak bisa dibohongi. Aku mencintai keyakinan yang selama ini kita jalani, katanya lirih. Banyak kenangan, banyak nilai yang kita pegang. Tapi, entah kenapa, sekarang aku merasa Tuhan ingin kita mencari lebih dalam lagi. Kepala kampung menunduk. Kalimat itu seperti menampar hatinya sekaligus memeluknya. Selama ini ia takut mengakui perasaannya. Takut dianggap lemah sebagai pemimpin. Takut dianggap tidak setia. Namun kini ia mendengar kegelisahan yang sama dari orang yang paling dihormati di kampung selain dirinya. Apakah menurutmu ini salah? Tanya kepala kampung dengan suara bergetar. Tetua adat menggeleng pelan. Mencari kebenaran tidak pernah salah. Yang salah adalah ketika kita menutup mata saat hati memanggil. Perkataan itu menembus jauh ke dalam jiwa kepala kampung. Ia merasa dadanya lebih ringan. Namun pada saat yang sama, ia juga tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah. Mereka bukan hanya membawa hati mereka sendiri, tetapi juga harapan satu kampung. Malam itu menjadi awal. Tidak lagi hanya satu hati yang merasakan kegelisahan. Ada paling tidak dua hati yang kini mengakui dengan jujur bahwa ada sesuatu yang perlu dicari. Dan seperti alam yang mengirimkan tanda, perlahan-lahan suara-suara hati lainnya mulai saling menemukan. Beberapa hari kemudian, sekelompok ibu berkumpul di salah satu rumah. Awalnya mereka hanya berbincang tentang kehidupan sehari-hari, anak-anak, pekerjaan rumah, dan kebutuhan dapur. Tapi percakapan itu tiba-tiba berubah arah ketika salah satu dari mereka menatap kosong pada api tungku yang menyala pelan. Aku ingin bertanya sesuatu, tapi aku takut kalian salah paham, ucap seorang ibu dengan suara hati-hati. Yang lain menoleh. Tidak ada tawa, tidak ada ejekan, hanya perhatian penuh. Akhir-akhir ini, setiap kali aku berdoa, aku merasa seperti belum benar-benar dekat dengan Tuhan, lanjutnya lirih. Aku masih merasa kosong, dan aku tidak tahu kenapa. Hening. Hanya suara kayu terbakar yang terdengar. Tapi hening itu hanya sesaat, karena seorang ibu lain tiba-tiba menutup wajahnya dan menangis pelan. Aku juga merasakannya, katanya terbata. Setiap malam aku menangis tanpa sebab. Aku tidak tahu harus bicara pada siapa.
Aku takut dianggap aneh. Tapi hatiku terus berbisik, seolah ada yang harus kita cari. Yang lain ikut menunduk. Ada yang mengusap matanya. Ada yang meremas kainnya sendiri. Mereka saling berpandangan, dan untuk pertama kalinya, mereka menyadari bahwa mereka tidak berjalan sendiri. Mereka merasakan hal yang sama, meski tidak pernah mengatakannya sebelumnya. Kita tidak membenci apa yang selama ini kita imani, kata salah satu ibu dengan suara tenang namun tegas. Kita tidak ingin menghina apapun, tapi hati kita memanggil. Bukankah lebih baik kita mendengarnya dengan jujur? Mereka saling menggenggam tangan. Di dalam genggaman hangat itu, ada keberanian yang mulai tumbuh. Air mata jatuh. Tapi bukan karena duka. Itu adalah air mata kejujuran. Air mata seseorang yang akhirnya berani mengakui kebutuhannya yang paling dalam. Keinginan untuk benar-benar mengenal Tuhannya. Sementara itu, anak-anak muda kampung pun mengalami pergulatan yang sama. Mereka tidak lagi hanya memikirkan bermain atau masa depan duniawi. Mereka mulai berpikir tentang arah hidup, tentang kebenaran, tentang ketenangan jiwa. Beberapa di antara mereka berkumpul diam-diam di tepi sungai pada suatu sore. Apakah kalian juga merasakan, seolah kita sedang berada di persimpangan besar? Kata salah satu dari mereka sambil memandangi air sungai yang mengalir tenang. Yang lain mengangguk pelan. Aku tidak ingin hidup hanya berjalan begitu saja, ucap seorang pemuda. Jika ada jalan yang lebih benar, lebih dekat pada Tuhan, bukankah kita harus berani mencarinya? Namun mereka pun tidak menutup mata terhadap ketakutan yang ada. Aku takut, kata seorang pemuda lain. Takut salah. Takut dianggap mengkhianati. Takut kehilangan identitas sebagai bagian dari kampung ini, sebagai bagian dari sejarah kita. Ketakutan itu nyata. Mereka semua merasakannya. Mereka tahu bahwa keyakinan bukan hanya urusan pribadi, tetapi juga menyatu dengan budaya, tradisi, dan kenangan yang telah mereka jalani sejak kecil. Menggoyang keyakinan berarti menggoyang sebagian dari hidup mereka. Namun, di tengah ketakutan itu, ada pula keberanian yang tumbuh. Keberanian untuk jujur pada hati. Keberanian untuk menempatkan kebenaran di atas rasa takut. Keberanian untuk percaya bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan hambanya yang tulus mencari. Sedikit demi sedikit, pembicaraan mulai meluas. Tidak terbuka secara terang-terangan, tetapi cukup untuk menyalurkan rasa. Mereka tidak berkumpul untuk memberontak. Mereka tidak berkumpul untuk menghina apapun. Mereka hanya ingin memahami apa yang sebenarnya Tuhan inginkan dari mereka. Dan akhirnya, satu malam yang sunyi menjadi saksi saat beberapa tokoh penting berkumpul dalam lingkaran kecil. Kepala kampung, tetua adat, beberapa ibu, dan perwakilan anak-anak muda duduk bersama, tanpa suara keras, tanpa emosi memanas. Yang ada hanya pembicaraan hati ke hati. Aku tahu banyak dari kita merasakan hal yang sama, kata kepala kampung dengan suara tenang. Kita tidak berkumpul untuk melawan siapapun. Kita hanya ingin memastikan bahwa langkah kita menuju Tuhan adalah langkah yang benar. Tetua adat mengangguk. Kita tidak ingin sekadar menjalani keyakinan karena kebiasaan. Kita ingin menjalani karena keyakinan yang benar-benar hidup di dalam hati. Seorang ibu menambahkan dengan suara bergetar, aku hanya ingin anak-anakku tumbuh dalam ketenangan. Aku ingin mereka punya hubungan yang kuat dengan Tuhan, yang tidak hanya terasa saat perayaan, tapi setiap hari dalam hidup mereka. Anak-anak muda pun tidak kalah tulus. Kami ingin jalan hidup yang jelas, kata mereka. Kami ingin arah yang membuat kami yakin, bukan sekadar mengikuti karena diwariskan. Malam itu penuh dengan air mata, tapi bukan air mata putus asa. Itu adalah air mata kejujuran. Air mata orang-orang yang akhirnya berani berkata jujur pada diri sendiri. Mereka tidak pernah sedikit pun menyimpan kebencian pada keyakinan lama. Tidak ada kata buruk yang keluar. Yang ada hanya rasa hormat atas perjalanan panjang yang pernah mereka lalui, sekaligus kerinduan besar untuk menemukan cahaya yang lebih menenangkan jiwa. Dan dari malam itu, lahirlah satu kesepahaman yang tidak perlu diucapkan dengan keras. Mereka akan mencari.
Mereka akan membuka hati. Mereka akan berjalan bersama, saling menguatkan, saling menopang jika ada yang goyah. Ada rasa takut yang masih menyertai. Tapi kini, keberanian mulai menang. Dan perjalanan besar itu, perlahan mulai menemukan arah. Hari itu, langit di atas kampung tampak lebih cerah dari biasanya. Awan bergerak pelan, seolah ikut menjaga keheningan alam yang penuh makna. Hutan yang rimbun seperti menunduk, dan angin yang berhembus terasa lebih lembut. Tidak ada yang menyangka bahwa hari itu akan menjadi hari yang mengubah arah hati banyak orang di kampung tersebut. Siang menjelang sore ketika seorang tamu datang. Ia berjalan masuk melalui jalan setapak yang biasa dilewati warga. Penampilannya sederhana, bajunya tidak mewah, dan wajahnya penuh ketenangan. Senyumnya lembut, dan tatapannya hangat, seperti seseorang yang datang bukan untuk mengganggu, tetapi untuk menenangkan. Beberapa anak kecil melihatnya pertama kali. Mereka berhenti bermain, lalu memperhatikannya dengan rasa ingin tahu. Namun bukannya takut, mereka justru merasa nyaman. Ada sesuatu yang menenangkan dari sosok itu, seolah ia membawa udara sejuk yang menyelimuti hati siapapun yang melihatnya. Kabar kedatangannya cepat menyebar. Warga mulai berkumpul, bukan karena dipanggil, melainkan karena rasa penasaran yang bercampur harap. Mereka sudah lama menyimpan kegelisahan dalam hati. Mereka sudah lama menunggu sesuatu yang mereka sendiri tidak tahu bentuknya. Dan tanpa mereka sadari, mungkin inilah jawaban itu. Kepala kampung menyambutnya dengan hormat. Tidak ada sikap waspada berlebihan. Tidak ada tatapan curiga. Yang ada hanya pandangan penuh penghormatan. Tetua adat pun ikut duduk di samping kepala kampung. Para ibu duduk sedikit lebih belakang, sementara anak-anak muda berdiri memperhatikan dengan penuh perhatian. Tamu itu duduk dengan tenang. Ia tidak langsung berbicara panjang. Ia tidak berdiri untuk memberi ceramah. Ia hanya tersenyum sambil menyapa satu persatu, menanyakan kabar dengan suara lembut. Panas siang yang biasanya terasa menyiksa, hari itu justru terasa ringan. "Aku datang bukan untuk memaksa siapapun," katanya pelan, namun suaranya terdengar jelas oleh semua. "Bukan untuk merendahkan apapun yang pernah kalian yakini. Aku hanya datang sebagai saudara, sebagai sesama manusia yang ingin berbagi tentang ketenangan yang Tuhan ajarkan kepada kami." Kalimat itu saja sudah membuat sebagian mata berkaca-kaca. Warga kampung tidak pernah suka dengan pertengkaran keyakinan. Mereka tidak suka dipaksa. Mereka tidak suka debat tentang siapa yang paling benar. Mereka hanya ingin memahami, ingin didengarkan, dan ingin dihargai. Pendakwah itu lalu menundukkan kepala, seperti memberi waktu agar hati setiap orang siap menerima apa yang akan disampaikannya. Ia mulai bercerita tentang Tuhan yang Esa, tentang satu-satunya Tuhan yang menciptakan langit, bumi, manusia, air, udara, dan segala kehidupan dengan cinta yang luar biasa. Ia membicarakan bukan dengan nada tinggi, bukan dengan kalimat rumit, melainkan dengan bahasa yang sederhana. Bahasa yang langsung menyentuh hati. Tuhan itu dekat, ucapnya lembut. Tidak jauh, tidak sulit dijangkau, tidak membutuhkan perantara untuk mendengar doa kita. Setiap helaan napas kita, setiap air mata yang jatuh, setiap doa yang kita bisikkan dalam sunyi, semuanya sampai kepadanya. Karena Dia dekat, sangat dekat. Beberapa ibu menunduk dalam-dalam, menahan emosi yang tiba-tiba menyeruak. Selama ini, mereka sering merasa Tuhan terasa jauh. Mereka sering merasa harus bergantung pada banyak hal sebelum bisa mendekat kepadanya. Dan mendengar kalimat itu, seolah ada sesuatu yang selama ini hilang, kini perlahan kembali. Pendakwah itu melanjutkan dengan menjelaskan tentang kasih sayang Tuhan. Bahwa Tuhan tidak ingin manusia merasa sendiri. Bahwa Tuhan ingin manusia hidup dalam kedamaian, akhlak mulia, dan ketundukan yang membuat jiwa terasa aman. Kita ini lemah, katanya. Kita sering salah, sering takut, sering bingung. Tapi Tuhan tidak pernah menjauh hanya karena kesalahan kita. Tuhan justru memanggil, mengajak kembali, dengan cara yang lembut. Kadang melalui kegelisahan,
kadang melalui air mata, kadang melalui peristiwa yang membuat kita berpikir. Kepala kampung merasakan kalimat itu seolah langsung menusuk ke dalam jiwanya. Ia merasa seperti sedang dibicarakan tanpa disebut namanya. Ia teringat malam-malamnya yang penuh gelisah. Terbayang saat ia menangis sendirian tanpa tahu kenapa. Dan kini ia mulai mengerti. Mungkin itu adalah panggilan. Pendakwah itu tidak mengangkat suaranya sedikit pun. Tidak ada kata kasar. Tidak ada kalimat yang merendahkan keyakinan mereka sebelumnya. Ia justru berkali-kali menegaskan bahwa yang ia bicarakan adalah tentang hati. Tentang hubungan manusia dengan Tuhan. Bukan tentang menang dan kalah. Bukan tentang siapa lebih tinggi atau lebih benar. Tapi tentang kejujuran pada hati. Jika hati kalian selama ini merasa kosong, katanya. Jika setelah berdoa kalian masih merasa jauh, mungkin itu bukan karena kalian salah. Mungkin itu karena Tuhan sedang menunjukkan jalan lain. Jalan yang lebih mendekatkan kalian kepadanya. Tiba-tiba, salah satu ibu menangis. Bukan menjerit, bukan meraung. Hanya tangis pelan yang pecah begitu saja. Tangis yang datang dari kedalaman jiwa. Beberapa orang lain ikut risak. Mereka sendiri tidak tahu persis kenapa mereka menangis. Namun air mata itu mengalir tanpa bisa dibendung. Pendakwah itu tidak panik. Ia tidak menyuruh berhenti menangis. Ia hanya tersenyum lembut dan berkata, "Biarkan hati berbicara." Kadang air mata adalah tanda bahwa hati sedang dibersihkan oleh Tuhan. Kemudian ia bercerita tentang akhlak. Tentang bagaimana Tuhan tidak hanya mengatur hubungan manusia dengannya, tetapi juga hubungan antar manusia. Tentang kejujuran, kasih sayang, saling membantu, saling memaafkan, dan hidup dengan penuh tanggung jawab. Ia menjelaskan bahwa keyakinan bukan hanya tentang ritual, tetapi tentang bagaimana seseorang menjalani hidupnya setiap hari. Keyakinan yang benar, ucapnya, adalah keyakinan yang membuat kalian lebih lembut, lebih penyayang, lebih jujur, dan lebih bersyukur. Jika keyakinan membuat kalian penuh kebencian, penuh amarah, penuh kesombongan, maka ada yang salah di sana. Karena Tuhan tidak menciptakan kebencian. Tuhan menciptakan kasih. Anak-anak muda mendengarkan dengan mata berbinar. Mereka merasa seolah sedang menemukan arah baru. Sesuatu yang selama ini ingin mereka pahami, kini diucapkan dengan begitu mudah dan indah. Mereka tidak merasa ditekan. Mereka tidak merasa sedang dihakimi. Mereka hanya merasa dipeluk. Kepala kampung akhirnya memecah keheningan dengan bertanya pelan. Pertanyaan yang sudah lama ia simpan, kini akhirnya keluar juga. Jika kami ingin mendekat kepada Tuhan dengan cara yang Engkau sampaikan, apakah Tuhan akan menerima orang seperti kami? Pendakwah itu tersenyum. Matanya berkaca-kaca. Tuhan tidak pernah menolak siapapun yang datang dengan hati tulus. Jawabnya, tidak peduli dari mana asalnya, tidak peduli masa lalu seperti apa, tidak peduli seberapa banyak salah yang pernah dilakukan. Selama ia datang dengan kerendahan hati dan keikhlasan, Tuhan akan menyambutnya dengan kasih sayang yang lebih besar dari apapun. Air mata kepala kampung jatuh tanpa bisa ia tahan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar dipahami. Ia merasa tidak lagi berdiri sendirian dalam kegelisahan. Percakapan itu berlangsung lama, tetapi tidak terasa melelahkan. Tidak ada perdebatan. Tidak ada adu argumen. Yang ada hanya dialog hati ke hati. Setiap kata yang keluar terasa seperti tetesan air yang jatuh ke tanah kering, memberikan kehidupan kembali pada jiwa yang kehausan. Saat matahari mulai turun dan langit perlahan berubah warna, suasana kampung terasa berbeda. Tidak ada sorak-sorai. Tidak ada teriakan kegembiraan. Yang ada hanya keheningan, tetapi keheningan yang damai. Keheningan yang penuh harapan. Keheningan yang membuat dada terasa hangat. Sebagian warga masih duduk, memeluk dada mereka sendiri, merasakan sesuatu yang sulit mereka jelaskan. Ada yang menangis pelan. Ada yang tersenyum sambil menunduk. Ada yang memejamkan mata, menikmati ketenangan yang baru pertama kali mereka rasakan.
Malam itu, kampung tidak lagi terasa berat. Langit tampak lebih dekat, udara terasa lebih ringan. Dan hati mereka, bukan lagi hati yang penuh pertanyaan tanpa jawaban. Mereka belum mengambil keputusan apapun. Mereka belum memutuskan akan melangkah kemana. Tapi setidaknya, kini mereka tahu bahwa Tuhan sedang membimbing mereka. Dan itu saja sudah cukup untuk membuat hati mereka penuh haru. Karena untuk pertama kalinya, mereka merasakan ketenangan yang selama ini mereka cari. Malam di kampung itu mulai terasa berbeda sejak hari-hari terakhir. Angin masih berhembus seperti biasa, daun-daun masih bergetar di sapu sepoi, dan suara serangga malam masih sama. Tetapi ada sesuatu yang berubah dalam hati orang-orangnya. Seolah kampung yang selama ini hidup dengan rutinitas dan keyakinan lama tiba-tiba dipenuhi perasaan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Perasaan yang menenangkan sekaligus menakutkan. Di rumah sederhana yang menjadi pusat perhatian banyak warga, sosok yang menjabat sebagai kepala kampung duduk sendirian. Lampu minyak menyala redup, memantulkan cahaya kecil yang membuat bayangannya memanjang di dinding bambu. Wajahnya tidak seperti biasanya yang tegas dan penuh keyakinan. Malam itu, wajahnya penuh kebingungan. Tangannya bertaut. Matanya menatap kosong pada lantai. Ia tahu, sebagai pemimpin, setiap keputusan yang ia ambil akan diikuti oleh orang banyak. Bukan hanya 1-2 orang, tetapi seluruh kampung. Ia takut. Bukan takut kepada manusia, melainkan takut salah dalam memimpin mereka. Takut jika langkahnya membuat kampung terpecah. Takut jika keputusannya menimbulkan perpecahan antara keyakinan lama dan panggilan hidayah yang mulai mengetuk hati warga. Tetapi di balik rasa takut itu, ada kedamaian yang sulit dijelaskan. Setiap kali ia mengingat kata-kata lembut yang disampaikan tamu pendakwah itu, hatinya terasa hangat. Ada cahaya yang sebelumnya tidak pernah ia temui. Namun, apakah ini jalan yang benar? Apakah ini bukan kesalahan besar? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar di kepalanya. Di rumah lain yang tidak jauh dari sana, tetua adat kampung duduk termenung. Ia adalah penjaga tradisi. Orang yang paling disegani ketika berbicara tentang warisan leluhur. Ia tumbuh bersama aturan, ritual, dan kebiasaan yang telah diwariskan turun-temurun. Selama hidupnya, ia selalu percaya bahwa tugasnya adalah menjaga agar tradisi tidak hilang di telan zaman. Kini hatinya justru bergetar. Sejak percakapan dengan pendakwah itu, ia tidak bisa tidur nyenyak. Ia takut. Bukan takut dimarahi atau ditolak warga, tetapi takut dianggap mengkhianati tradisi jika ia memilih jalan baru. Ia takut melukai ingatan tentang para leluhur. Tetapi seperti kepala kampung, ia juga merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ada ketenangan yang membuatnya ingin berserah. Namun setiap kali ingin menerima perasaan itu, bayangan tradisi lama kembali menahannya. Di rumah-rumah yang lain, para ibu duduk memeluk anak-anak mereka yang sudah tertidur. Mereka juga mengalami pergolakan batin yang sama. Mereka bukan pemimpin, bukan tetua adat, bukan pula tokoh penting dalam urusan kebijakan kampung. Namun mereka adalah ibu yang memikirkan masa depan anak-anak lebih dari siapapun. Mereka khawatir, jika kampung berubah keyakinan, bagaimana masa depan anak-anak mereka? Apakah hidup akan lebih baik atau justru sebaliknya? Apakah mereka akan kehilangan banyak hal? Namun di tengah ketakutan itu, ada rasa haru yang menenangkan. Para ibu itu merasakan kelembutan dalam ajaran yang mereka dengar. Tentang kasih sayang, tentang kebaikan, tentang cinta kepada Tuhan yang satu. Setiap kali mereka mengingatnya, air mata sering jatuh tanpa alasan. Bukan karena sedih, melainkan karena tersentuh. Sementara itu, para pemuda duduk berkumpul dalam diam di tepian kampung. Biasanya mereka tertawa keras, bercanda, dan bermain hingga larut malam. Tetapi beberapa malam terakhir berbeda. Mereka banyak diam. Sesekali saling memandang, lalu kembali menunduk. Mereka masih muda. Jiwa mereka masih penuh gejolak. Namun justru karena itulah hati mereka paling mudah tersentuh.
Kata-kata pendakwah itu seakan menancap dalam, tentang masa depan, tentang arti hidup, tentang tujuan keberadaan manusia. Salah satu dari mereka menunduk lama sekali malam itu. Ia teringat pada hal-hal yang selama ini ia lakukan. Ia malu. Ia ingin berubah. Tetapi ia juga takut dikatakan lemah. Takut dikatakan meninggalkan kebiasaan kampung. Hatinya berperang hebat antara keberanian menerima kebenaran dan rasa takut menghadapi pandangan orang lain. Malam demi malam, kampung itu seperti dipenuhi bisikan hati. Tidak ada keributan. Tidak ada yang saling memaksa. Tidak ada yang saling menuduh. Tidak ada debat panas. Yang ada hanyalah renungan panjang. Setiap orang berada dalam pergulatan dengan dirinya sendiri. Kepala kampung sering terbangun tengah malam. Ia duduk, menatap langit-langit, lalu menutup wajahnya dengan kedua tangan. Ada air mata yang tak pernah ia bayangkan bisa keluar dari seorang pemimpin seperti dirinya. Ia merasa kecil di hadapan Tuhan. Ia menyadari bahwa selama ini mungkin ia terlalu percaya diri bahwa ia mampu memimpin dengan kekuatannya sendiri. Malam itu, ia merasa benar-benar bergantung pada kekuatan yang lebih besar dari dirinya. Namun meski air mata jatuh, ia tidak merasa lemah. Justru ia merasa lega. Tetua adat pun mengalami hal yang sama. Malamnya dipenuhi doa-doa yang bahkan mungkin belum pernah ia ucapkan dengan sedalam itu sebelumnya. Ia tidak meminta harta, tidak meminta kekuasaan, tidak meminta kehormatan. Ia hanya meminta petunjuk. Agar ia tidak salah langkah, agar ia tidak menjadi pengkhianat bagi tradisi, namun juga tidak menolak kebenaran jika memang itu adalah kebenaran yang sesungguhnya. Di sela doanya, dadanya sering terasa hangat. Ia menangis pelan, sesuatu yang jarang terjadi dalam hidupnya. Para ibu lebih sering menangis diam-diam. Saat anak-anak mereka tertidur, mereka menatap wajah kecil itu lama-lama. Dalam hati mereka berbisik, jika ini jalan kebenaran, semoga anak-anakku tumbuh dalam cahaya. Jika ini jalan keselamatan, semoga mereka menjadi orang baik yang penuh kasih. Banyak ibu yang malam itu berdoa lebih lama dari biasanya. Tidak ada yang memaksa, tidak ada yang mengatur. Semuanya muncul dari hati. Para pemuda pun mulai belajar merenung. Mereka yang sebelumnya keras mulai melunak. Mereka yang biasa bertindak tanpa berpikir kini mulai memikirkan arti hidup. Beberapa dari mereka mengaku diam-diam merasa damai ketika mengingat ajaran yang ia dengar beberapa hari lalu. Tetapi mereka belum berani membicarakannya secara terbuka. Hari berganti hari, malam berganti malam, pergolakan batin itu semakin kuat. Bukan dalam bentuk kegaduhan, tetapi justru dalam bentuk ketenangan yang dalam. Kampung itu, yang biasanya ramai dengan aktivitas dan canda tawa, kini dipenuhi suasana syahdu yang tidak bisa dijelaskan. Seakan-akan langit pun ikut menyaksikan perubahan hati mereka. Di balik semua kebingungan, ada satu hal yang sama pada diri mereka, rasa damai yang perlahan mengalahkan rasa takut. Setiap orang mulai menyadari bahwa ketakutan terbesar mereka bukanlah kehilangan tradisi, kehilangan kekuasaan, atau kehilangan identitas. Ketakutan terbesar mereka adalah jika ternyata mereka selama ini jauh dari kebenaran namun tidak berani mendekatinya. Kepala kampung akhirnya mulai menyadari sesuatu. Ia bukanlah Tuhan. Ia hanya manusia. Tugasnya bukan memastikan semua berjalan sesuai kehendaknya, tetapi memastikan bahwa kebenaran tetap diprioritaskan di atas segalanya. Tetua adat pun perlahan menyadari bahwa tradisi yang baik bukanlah tradisi yang menahan manusia dari kebenaran, tetapi tradisi yang menguatkan nilai-nilai kemanusiaan dan ketundukan kepada Tuhan. Para ibu mulai percaya bahwa masa depan anak-anak mereka tidak akan hancur hanya karena perubahan keyakinan. Justru mungkin di sanalah kebahagiaan sejati berada. Sementara para pemuda mulai melihat bahwa hidup bukan sekadar bermain dan mengikuti kebiasaan. Hidup ternyata tentang mencari makna dan mendekat kepada Tuhan. Malam itu, kampung dipenuhi air mata. Bukan air mata kesedihan, bukan pula air mata keterpaksaan, melainkan air mata pengakuan, air mata keikhlasan, air mata keinginan untuk menjadi lebih baik.
Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi nanti. Mereka tidak tahu bagaimana dunia akan memandang mereka. Namun untuk pertama kalinya dalam hidup, mereka merasa begitu dekat dengan sesuatu yang agung, sesuatu yang membuat hati mereka tenang. Pergolakan batin itu belum selesai. Tetapi kini mereka sudah tidak lagi berada dalam ketakutan yang sama. Mereka mulai memahami bahwa kedamaian yang hadir itu bukan sekadar perasaan sesaat, tetapi panggilan yang halus, lembut, namun kuat. Sebuah panggilan yang membuat mereka ingin tunduk, ingin menyerah bukan karena kalah, tetapi karena menemukan cinta yang lebih besar. Dan di tengah malam yang hening, dalam doa-doa yang lirih, mereka mulai menyiapkan hati. Bukan untuk melawan, bukan untuk memberontak, tetapi untuk menerima dengan penuh keyakinan, jika memang inilah jalan yang Tuhan pilihkan untuk kampung mereka. Hari-hari berikutnya di kampung itu menjadi hari penentuan. Setelah sekian lama hati mereka bergejolak, setelah malam-malam penuh air mata dan doa, akhirnya warga mulai saling menatap dengan keberanian baru. Mereka tidak lagi hanya menyimpan kegelisahan dalam diam. Kini mereka mulai saling bertanya, saling berbicara, dan saling menguatkan. Tidak ada suara tinggi, tidak ada adu argumen, tidak ada paksaan. Yang ada hanyalah percakapan yang penuh ketulusan. Kepala kampung duduk bersama para tetua, para ibu, dan para pemuda di bawah naungan pohon besar yang selama ini menjadi tempat musyawarah. Angin bertiup tenang, seolah ikut menyaksikan momen penting yang sedang berjalan. Wajah-wajah yang sebelumnya tegang kini terlihat lebih lembut. Mata mereka masih menyimpan rasa takut, tetapi di dalamnya juga tampak kilatan keberanian. Mereka mulai berdiskusi lagi, bukan untuk mencari siapa yang benar atau salah, bukan untuk mempertahankan ego atau harga diri, tetapi untuk memahami apa yang sesungguhnya mereka rasakan. Kepala kampung berbicara dengan suara bergetar. Ia mengakui bahwa ia pun takut. Takut salah memutuskan, takut membawa kampung ke arah yang keliru. Namun ia juga berkata bahwa selama ini ia belum pernah merasakan ketenangan sebesar ini. Ia merasa seolah hatinya diarahkan kepada sesuatu yang mulia, sesuatu yang membuatnya rendah hati sekaligus kuat. Tetua adat menunduk lama sebelum akhirnya angkat bicara. Ia berkata bahwa menjaga tradisi memang penting, tetapi ia juga sadar bahwa kebenaran tidak selalu harus dikurung dalam kebiasaan lama. Jika ternyata Tuhan memberikan cahaya baru, apakah mereka harus menutup mata hanya karena takut meninggalkan masa lalu? Suaranya pecah di tengah kalimat. Air mata jatuh tanpa bisa ia tahan. Itu bukan air mata kelemahan, melainkan air mata kejujuran seorang penjaga tradisi yang kini menyadari bahwa tugas utamanya bukan sekadar menjaga kebiasaan, tetapi menjaga manusia agar tetap dekat kepada Tuhan. Para ibu saling menggenggam tangan. Mereka bercerita bahwa hati mereka terasa hangat setiap mendengar penjelasan tentang kasih sayang Tuhan, tentang akhlak mulia, tentang pentingnya hidup dengan cinta dan ketundukan. Mereka tidak merasa terancam, justru merasa dilindungi. Mereka melihat harapan besar bagi masa depan anak-anak mereka. Mereka membayangkan anak-anak tumbuh sebagai generasi yang dekat dengan Tuhan, berakhlak lembut, saling menyayangi, dan hidup dalam persatuan. Banyak dari mereka yang menangis pelan sambil memeluk anak-anak yang mereka bawa. Para pemuda yang biasanya gagah kini tak malu menunjukkan kelembutan. Mereka mengakui bahwa hati mereka tersentuh. Mereka merasa seperti menemukan arah hidup. Selama ini mereka hanya berjalan mengikuti arus, mengikuti kebiasaan kampung tanpa benar-benar tahu tujuan hidup. Kini mereka merasa seperti menemukan cahaya yang menuntun langkah mereka. Beberapa dari mereka bahkan tidak mampu berkata banyak. Mereka hanya menunduk. Dada mereka sesak oleh rasa haru, dan air mata jatuh begitu saja. Pendakwah yang selama ini mendampingi mereka tidak banyak bicara. Ia hanya duduk mendengarkan dengan penuh perhatian. Sikapnya tetap sama, lembut, bersahabat, tidak memerintah. Sesekali ia hanya menambahkan penjelasan ketika dibutuhkan, dengan kata-kata yang sederhana namun dalam. Ia tidak menawarkan janji duniawi, tidak menjanjikan kekayaan, kekuasaan, atau kemudahan hidup. Yang ia sampaikan hanyalah tentang makna penghambaan, tentang cinta Tuhan, tentang akhlak mulia,
tentang bagaimana hidup menjadi lebih bermakna jika dijalani dengan ketundukan yang ikhlas. Hari itu, satu demi satu warga mulai menyatakan apa yang sebenarnya telah lama tumbuh di hati mereka. Mereka mengatakan bahwa kebenaran bukanlah tentang menang atau kalah dalam perdebatan. Bukan tentang siapa yang lebih kuat, lebih berkuasa, atau lebih berpengaruh. Kebenaran bukan tentang membenci masa lalu atau merendahkan apa yang pernah mereka yakini. Kebenaran adalah keberanian mendengar suara hati yang paling jujur. Keberanian mengakui bahwa mungkin selama ini mereka belum sepenuhnya mengenal Tuhan dengan cara yang paling benar. Keberanian untuk melangkah meski ada ketakutan. Di momen itu, suasana berubah menjadi sangat haru. Banyak yang menangis. Bukan karena terluka, tetapi karena lega. Bertahun-tahun mereka hidup dengan keyakinan lama, bukan karena paksaan, tetapi karena itu yang mereka kenal. Kini ketika cahaya baru datang, mereka tidak serta-merta menolaknya. Mereka memeluknya dengan hati yang tulus. Mereka tidak merasa sedang mengkhianati masa lalu. Justru mereka merasa sedang memuliakan masa depan. Kepala kampung akhirnya berdiri. Dengan suara yang mantap namun penuh getaran, ia menyampaikan bahwa jika ini adalah jalan kebenaran, maka ia siap memimpin kampung menuju ke sana. Namun ia menegaskan satu hal, tidak boleh ada kebencian pada masa lalu. Tidak boleh ada permusuhan terhadap keyakinan lama. Tidak boleh ada penghinaan pada tradisi yang pernah mereka jalani. Masa lalu adalah bagian dari perjalanan mereka, bagian dari proses yang membawa mereka sampai pada titik ini. Dan mereka harus mensyukurinya, bukan membencinya. Tetua adat bangkit mendekat dan memeluk kepala kampung. Pelukan itu bukan sekadar pelukan dua orang tokoh, melainkan simbol persatuan hati. Air mata mereka jatuh bersamaan. Para warga yang melihatnya ikut menangis. Ada rasa hangat yang menyelimuti seluruh tempat itu. Para ibu saling berpelukan sambil menahan isak. Anak-anak yang belum sepenuhnya memahami apa yang terjadi hanya melihat dengan bingung. Tetapi mereka merasakan suasana damai yang tidak biasa. Beberapa warga bahkan jatuh bersujud. Ada yang menutup wajah dengan kedua tangan. Ada yang memeluk orang terdekat sambil menangis keras. Mereka merasa seolah beban besar yang selama ini menekan dada akhirnya terangkat. Mereka merasa merdeka, bukan merdeka dari manusia, tetapi merdeka dari keraguan dalam hati. Pendakwah itu pun ikut meneteskan air mata. Ia tidak pernah memaksa, tidak pernah menuntut, tetapi Tuhan yang bekerja dalam hati mereka. Ia hanya menyaksikan bagaimana Tuhan membolak-balikan hati manusia dengan cara yang lembut dan penuh cinta. Ia mengingatkan mereka bahwa keputusan ini bukan akhir, tetapi awal dari perjalanan panjang. Keimanan bukan hanya pengakuan, melainkan tanggung jawab untuk hidup dengan akhlak mulia, menjaga persaudaraan, dan selalu mendekat kepada Tuhan dalam setiap langkah. Hari itu, kampung seakan berubah wajah. Bukan karena bangunan baru, bukan karena harta, bukan karena kedatangan sesuatu yang megah secara fisik, melainkan karena hati manusia di dalamnya telah berubah. Mereka kini berjalan dengan kepala tegak, namun dengan hati yang tunduk. Mereka tidak lagi hanya hidup sebagai sekelompok manusia yang mengikuti tradisi, tetapi sebagai manusia yang sadar akan tujuan hidupnya. Ketika matahari mulai condong ke barat, suasana musyawarah itu diwarnai oleh pelukan demi pelukan. Orang-orang saling meminta maaf meski tidak ada yang saling menyakiti. Mereka hanya ingin memastikan bahwa tidak ada dendam, tidak ada luka, tidak ada yang tertinggal selain cinta dan persatuan. Para ibu mencium anak-anak mereka sambil berbisik pelan, berharap kehidupan yang lebih baik akan menyambut generasi kecil itu. Para pemuda saling menggenggam bahu, berjanji dalam hati bahwa mereka akan menjaga kampung, menjaga iman, menjaga persaudaraan. Mereka tidak ingin keputusan ini hanya menjadi momen sesaat. Mereka ingin menjadikannya sebagai titik balik kehidupan. Ketika malam turun, langit kampung terasa berbeda. Udara seakan lebih ringan. Hati-hati yang sebelumnya penuh beban kini terasa lapang. Di setiap rumah, doa mengalir dengan tulus. Tidak ada lagi keraguan yang sama seperti sebelumnya. Yang tersisa adalah keteguhan, ketenangan,
dan keyakinan bahwa mereka sedang berada di jalan yang benar. Keputusan besar itu akhirnya mantap. Mereka memilih ketundukan kepada Tuhan Yang Esa. Bukan karena tekanan, bukan karena paksaan, bukan karena keinginan mengikuti orang lain, melainkan murni karena kesadaran hati. Mereka memilih jalan yang menurut mereka paling membawa kedamaian, paling membawa cinta, paling membawa mereka dekat dengan Sang Pencipta. Dan malam itu, kampung kecil yang dulu gelisah kini dipenuhi ketenangan yang indah. Air mata yang mengalir bukan lagi air mata keraguan, melainkan air mata kebahagiaan yang lahir dari keberanian mengikuti kebenaran. Mereka memeluk masa depan dengan harapan baru, sambil tetap menghormati masa lalu yang pernah menjadi bagian dari perjalanan mereka. Hari itu tiba dengan cara yang tak pernah dibayangkan siapapun. Langit terlihat begitu cerah, seolah alam ikut tersenyum menyambut keputusan besar yang telah lama dipertimbangkan dengan hati-hati. Udara pagi terasa berbeda, lebih hangat, lebih lembut, lebih menenangkan. Seakan seluruh kampung diselimuti keteduhan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Di tengah kampung, semua warga berkumpul. Laki-laki, perempuan, orang tua, anak muda, bahkan anak-anak duduk rapi dalam lingkaran besar. Tidak ada suara gaduh, tidak ada teriakan, tidak ada paksaan. Yang terdengar hanyalah napas tertahan, harapan yang bergetar di dada, dan detak jantung yang seakan menyatu dalam satu irama. Kepala kampung berdiri di depan mereka. Wajahnya tampak tegar namun matanya berkaca-kaca. Selama ini dialah yang menanggung kegelisahan terbesar. Dialah yang harus memastikan bahwa keputusan besar ini bukan hanya mengikuti perasaan sesaat, bukan karena tekanan siapapun, melainkan benar-benar lahir dari kedalaman hati seluruh warganya. Ia memandang satu persatu wajah yang ada di hadapannya. Wajah-wajah itu bukan sekadar penduduk yang ia pimpin, tetapi keluarga, saudara, orang-orang yang telah tumbuh bersama dengannya sejak kecil. Ia menarik napas panjang sebelum berbicara. Suaranya bergetar, namun penuh keyakinan. Ia mengatakan bahwa hari itu bukan hari kemenangan siapapun, bukan hari pertentangan, dan bukan hari untuk membenci masa lalu. Hari itu adalah hari ketika mereka memilih untuk menyerahkan hati mereka sepenuhnya kepada Tuhan Yang Esa. Hari di mana mereka memutuskan untuk menjalani hidup dengan ketundukan, cinta, dan akhlak mulia. Ia menegaskan kembali bahwa tidak ada seorang pun yang memaksa mereka. Tidak ada ancaman, tidak ada tekanan. Semua yang terjadi adalah murni keputusan bersama, lahir dari pencarian panjang dan air mata keikhlasan. Saat kata-kata itu meluncur, banyak yang tidak mampu lagi menahan haru. Air mata mulai berguguran. Para ibu menutup wajah dengan selendang mereka. Bahu mereka bergetar menahan tangis. Para pemuda yang biasanya gagah pun menunduk. Mata mereka memerah. Para tetua menitikan air mata, bukan karena sedih, tetapi karena bahagia sekaligus lega. Mereka merasa seolah beban besar yang selama ini menghuni dada akhirnya menemukan jalan keluar. Pendakwah yang sejak awal mendampingi mereka berdiri di sisi kepala kampung. Wajahnya tenang, penuh kasih, dan syarat penghormatan. Ia tidak menampakkan rasa superior atau kebanggaan berlebihan. Yang terlihat hanyalah keharuan dan rasa syukur, karena telah dipertemukan dengan sekumpulan manusia yang begitu tulus mencari kebenaran. Ia mengangkat tangan perlahan, memberi isyarat bahwa prosesi akan dimulai. Suaranya lembut, penuh ketegasan yang hangat ketika ia mengarahkan warga untuk mengikuti tuntunan secara perlahan. Tidak ada yang merasa tertekan. Mereka mengulang kata-kata itu dengan penuh kesadaran. Suara mereka bergetar, namun setiap huruf yang keluar terasa kuat karena lahir dari hati. Ketika lantunan kalimat itu selesai, seketika suasana berubah. Seolah ada cahaya yang masuk ke dalam dada mereka. Ada yang langsung menunduk sambil menangis terisak. Ada yang memeluk orang di sebelahnya. Ada yang menengadah ke langit sambil tersenyum di tengah air mata. Tidak ada sorak-sorai, tidak ada tepuk tangan meriah. Yang ada hanyalah kesunyian yang penuh makna, keheningan yang dipenuhi rasa syukur, damai, dan kedekatan pada Tuhan. Kepala kampung tidak mampu lagi menahan air mata.
Ia menutup wajahnya dan menangis. Bukan tangis seorang pemimpin yang kalah, melainkan tangis seorang manusia yang akhirnya menemukan arah yang ia cari seumur hidupnya. Para tetua mendekat dan memeluknya. Pelukan itu erat, hangat, dan syarat makna. Mereka tahu mulai hari itu tanggung jawab kepala kampung akan semakin besar. Ia bukan hanya pemimpin adat, tetapi juga pemimpin spiritual yang harus menjaga iman warganya. Pendakwah berjalan perlahan mendekati para ibu. Ia menenangkan mereka dengan kata-kata lembut. Ia mengatakan bahwa keputusan mereka bukanlah akhir dari perjalanan, tetapi awal. Ia mengingatkan bahwa iman bukan hanya tentang ucapan, tetapi tentang menjalani hidup dengan penuh cinta, kesabaran, dan kebaikan. Para ibu mengangguk sambil menangis. Mereka merasakan kedamaian yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Mereka merasa Tuhan kini begitu dekat, seolah menyentuh hati mereka langsung. Para pemuda saling menepuk bahu sambil tersenyum di antara air mata. Mereka berjanji dalam hati untuk menjaga diri, menjaga kampung, menjaga iman yang baru saja mereka peluk. Mereka tidak ingin keputusan ini hanya menjadi cerita sesaat. Mereka ingin menjadikannya sebagai kompas hidup, sebagai cahaya yang akan mereka bawa hingga akhir hayat. Beberapa anak kecil memandang heran melihat orang dewasa menangis. Namun mereka ikut memeluk tubuh ibu atau ayah mereka. Mereka mungkin belum mengerti sepenuhnya apa yang sedang terjadi, tapi mereka bisa merasakan suasana cinta yang begitu kuat di sekitar mereka. Kelak, merekalah yang akan tumbuh dalam lingkungan baru yang penuh cahaya iman. Setelah prosesi selesai, pendakwah mengajak mereka berdoa bersama. Suaranya bergetar saat menyebutkan harapan agar kampung itu selalu berada dalam lindungan Tuhan, diberi kekuatan menghadapi ujian, dan diberikan hati yang selalu lembut namun teguh. Ketika doa itu mengalun, hampir semua warga kembali menangis. Doa itu terasa begitu dalam, menyentuh relung hati terdalam yang selama ini mungkin terasa kosong. Setelah itu, suasana berubah menjadi hangat. Orang-orang saling mendekat, saling memeluk, saling menenangkan. Mereka satu persatu mendatangi kepala kampung, mengucapkan terima kasih karena telah memimpin dengan tegas namun lembut. Kepala kampung membalas pelukan mereka satu persatu, memastikan bahwa tidak ada satupun yang merasa ditinggalkan. Tetua adat mendekati pendakwah dan menggenggam tangannya kuat-kuat. Tidak ada kata yang mereka ucapkan, namun tatapan mata mereka sudah cukup menggambarkan rasa terima kasih yang tak terhingga. Pendakwah membalas genggaman itu dengan senyum yang hangat. Ia merasa terhormat dapat menjadi saksi perubahan besar ini. Hari itu, kampung tidak dihiasi pesta meriah. Tidak ada musik keras, tidak ada pesta besar, tidak ada simbol gemerlap. Justru kesederhanaan hari itu membuatnya begitu agung. Mereka duduk bersama, makan bersama, saling berbagi cerita sambil sesekali meneteskan air mata haru. Mereka tidak sedang merayakan kemenangan, melainkan mensyukuri hidayah. Menjelang sore, sinar matahari jatuh lembut di kampung itu. Damai terasa semakin kuat, seolah seluruh alam menyaksikan lahirnya lembaran baru dalam kehidupan mereka. Hati mereka kini tidak lagi diliputi kegelisahan seperti hari-hari sebelumnya. Ada ketenangan yang menetap, keteguhan yang perlahan tumbuh, dan keyakinan bahwa mereka telah memilih jalan yang benar. Namun, semua juga sadar bahwa perjalanan tidak akan selalu mudah. Kepala kampung mengingatkan lagi bahwa keputusan ini datang bersama tanggung jawab besar. Mereka harus hidup dengan akhlak mulia, menjaga persaudaraan, tidak sombong dengan iman baru mereka, dan tetap menghormati siapapun yang berbeda keyakinan. Tidak boleh ada permusuhan, tidak boleh ada kebencian. Yang harus tumbuh hanyalah cinta dan kedekatan dengan Tuhan. Semua mengangguk setuju. Mereka menerima tanggung jawab itu dengan hati lapang. Karena bagi mereka, iman bukan hanya tentang keyakinan, melainkan tentang bagaimana mereka hidup setelahnya. Malam hari, kampung itu terasa begitu damai. Tidak ada lagi perdebatan, tidak ada lagi kecemasan. Banyak dari mereka yang duduk dalam keheningan, merenungi hari panjang yang baru saja mereka lalui. Beberapa kembali meneteskan air mata. Kali ini bukan karena takut atau gelisah,
melainkan karena rasa syukur yang tidak mampu dibendung. Hari itu menjadi hari yang akan selalu mereka kenang. Hari ketika satu kampung memutuskan untuk berjalan dalam satu keyakinan baru, bukan karena dipaksa, bukan karena tren, bukan karena tekanan siapapun, melainkan murni karena cahaya hidayah yang mengetuk hati mereka dan mereka menyambutnya dengan penuh cinta. Dan sejak hari itu, mereka tidak lagi hanya hidup berdampingan sebagai satu kampung. Mereka hidup sebagai satu hati, satu jiwa, satu keluarga besar yang berpegangan tangan menuju Tuhan dengan rasa tenang, haru, dan kebahagiaan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Hari-hari setelah keputusan besar itu terasa begitu berbeda. Kampung yang dulu sering dipenuhi kebingungan kini perlahan dipenuhi cahaya ketenangan. Tidak ada yang berubah secara fisik secara drastis. Rumah tetap sederhana, jalan setapak tetap tanah merah, suara burung dan hewan hutan tetap sama, namun hati manusia di dalamnya tidak lagi sama. Mereka kini membawa keyakinan baru yang memberi arah, ketenangan, dan tujuan dalam hidup. Keputusan itu tidak berhenti hanya pada ucapan. Mereka ingin mewujudkannya dalam kehidupan nyata. Maka suatu pagi, kepala kampung mengumpulkan warga. Mereka duduk melingkar seperti biasa. Di tengah lingkaran itu, mereka sepakat untuk membangun sebuah tempat ibadah, tempat di mana mereka dapat bersujud, menangis, berharap, dan merasakan kedekatan dengan Tuhan lebih intens. Tempat itu tidak harus mewah. Yang penting suci, sederhana, dan penuh keikhlasan. Dengan gotong royong, mereka mulai bekerja. Para lelaki menebang kayu secukupnya dari hutan, namun tetap dengan penuh rasa hormat kepada alam. Mereka memilih kayu terbaik, tidak serakah, dan memastikan tidak merusak lingkungan sekitar. Para pemuda memikul batang kayu di bahu mereka dengan semangat yang tak pernah mereka rasakan sebelumnya. Keringat membasahi tubuh mereka, namun wajah mereka penuh senyum. Para tetua memberi arahan, memastikan bangunan tetap kokoh dan tradisi gotong royong tetap hidup. Para ibu tidak tinggal diam. Mereka menyiapkan makanan untuk para pekerja, memasak dengan hati bahagia, seolah setiap sendok nasi yang mereka hidangkan adalah bentuk ibadah. Anak-anak kecil berlari ke sana kemari membawa paku, tali, atau sekadar memberikan semangat dengan tawa mereka yang polos. Hari demi hari, bangunan itu perlahan berdiri. Dindingnya dari papan kayu sederhana. Atapnya seng seadanya. Lantainya masih tanah yang dipadatkan, namun terasa begitu hangat di telapak kaki. Tidak ada ukiran megah, tidak ada ornamen mahal. Namun setiap sudut bangunan itu dipenuhi rasa cinta, kesungguhan, dan kesucian. Ketika masjid kecil itu akhirnya selesai, kampung seolah berhenti sejenak. Mereka menatap bangunan itu dengan mata berkaca-kaca. Siapa sangka, beberapa waktu lalu mereka masih terombang-ambing oleh kebimbangan. Dan kini, sebuah rumah ibadah berdiri di tengah kampung mereka. Bukan sekadar bangunan kayu, tetapi simbol keteguhan hati, simbol keberanian mengikuti kebenaran, simbol cinta Tuhan yang menyentuh mereka. Hari itu ditetapkan sebagai hari pertama mereka akan mendengarkan suara adzan berkumandang. Sejak pagi, suasana kampung begitu berbeda. Udara terasa lebih sejuk. Angin berhembus seakan membawa kedamaian yang tidak terlihat. Semua warga berkumpul, duduk rapi di sekitar masjid kecil itu. Para tetua duduk paling depan, para ibu duduk sambil memeluk anak-anak mereka, para pemuda berdiri tegap, dan anak-anak kecil menatap penuh rasa ingin tahu. Ketika waktu itu tiba, pendakwah berdiri di samping masjid. Ia menarik napas pelan, lalu suara adzan pun mengalun untuk pertama kalinya di kampung itu. Suara itu tidak terlalu keras, tidak menggunakan pengeras suara, hanya suara manusia yang keluar dari hati, namun terasa menggema jauh hingga ke dalam dada setiap orang yang mendengarnya. Allahu Akbar. Kata-kata itu meluncur dengan penuh keteduhan, namun kekuatannya menembus hati. Para ibu yang sejak awal sudah menahan haru akhirnya tidak bisa lagi menahan diri. Air mata mereka jatuh deras. Ada yang menutup wajah, ada yang memeluk anaknya lebih erat, ada yang memegangi dada karena merasakan sesuatu yang begitu dalam. Mereka merasa seolah suara itu membelah langit, mengetuk hati, dan memeluk jiwa mereka.
Para tetua pun menangis. Mereka yang biasanya kuat, kokoh, dan jarang menunjukkan kelembutan kini tidak malu lagi menunjukkan air mata. Mereka merasa seperti anak kecil yang baru menemukan ibunya setelah lama tersesat. Mereka menunduk. Bibir mereka bergetar pelan mengikuti lafaz yang terdengar. Para pemuda berdiri mematung. Dada mereka bergetar. Mata mereka berkaca. Mereka tidak mengerti mengapa air mata itu jatuh begitu saja. Padahal sebelumnya mereka mencoba menahan diri. Namun semakin mereka mendengar, semakin mereka merasa bahwa suara itu bukan hanya memanggil telinga mereka, tetapi memanggil jiwa mereka untuk mendekat kepada Tuhan. Anak-anak kecil mungkin belum memahami arti setiap kata yang terdengar, namun mereka merasakan suasana yang sangat sakral. Beberapa dari mereka ikut menangis hanya karena melihat orang-orang dewasa menangis. Sebagian lagi tersenyum polos, seolah mengerti bahwa hari itu adalah hari istimewa. Ketika adzan selesai, keheningan menyelimuti kampung. Tidak ada satupun yang bersuara. Hanya terdengar isak tangis pelan dan napas tertahan. Mereka saling menatap dengan mata yang basah. Tidak ada kata yang cukup untuk menggambarkan perasaan mereka. Yang ada hanyalah rasa syukur yang meluap-luap. Mereka kemudian melaksanakan ibadah bersama untuk pertama kalinya di masjid kecil itu. Barisan mereka masih belum rapi sempurna. Gerakan mereka masih kaku, beberapa masih bingung, namun semua dijalani dengan ketulusan yang tinggi. Setiap sujud terasa panjang. Setiap doa terasa begitu dekat. Banyak yang kembali menangis saat menyentuhkan dahi mereka ke tanah. Mereka merasa hina sekaligus mulia. Mereka merasa kecil sebagai hamba, namun merasa dicintai oleh Tuhan. Sejak hari itu, kehidupan kampung benar-benar berubah. Bukan berubah menjadi sombong, bukan berubah menjadi keras, bukan pula menjadi eksklusif. Justru mereka menjadi lebih lembut. Mereka semakin saling menyayangi. Pertengkaran yang dulu sesekali muncul kini jarang terdengar. Nada bicara mereka menjadi lebih halus. Mereka lebih mudah memaafkan satu sama lain. Para ibu kini mengajarkan doa pada anak-anak dengan senyum. Di pagi hari, suara anak-anak membaca kalimat suci terdengar pelan di halaman rumah. Mereka belajar mengenal Tuhan dengan bahasa sederhana yang bisa mereka pahami. Para ayah mengajarkan mereka untuk hidup jujur, bertanggung jawab, dan rendah hati. Para tetua menjaga adat yang baik, namun kini mengisinya dengan nilai iman yang lembut. Mereka tidak menghapus tradisi. Mereka hanya memurnikannya, menyesuaikannya dengan ajaran baru agar tetap bernilai, tidak bertentangan, dan tetap menjaga kehormatan kampung. Dan yang paling indah, mereka tidak memutus hubungan dengan saudara mereka yang berbeda keyakinan. Mereka tetap menyapa, tetap membantu, tetap menghormati. Mereka sadar bahwa hidayah bukan alasan untuk membenci. Mereka belajar bahwa jalan menuju Tuhan bukan medan peperangan, melainkan perjalanan penuh kasih. Jika ada yang berbeda keyakinan, mereka tidak dijauhkan. Mereka tetap dipeluk sebagai saudara. Kampung itu justru menjadi lebih damai. Tidak ada permusuhan, tidak ada saling merendahkan. Mereka yakin bahwa iman yang benar tidak mengajarkan kebencian, tidak memupuk kesombongan. Iman justru mengajarkan kelembutan, kedewasaan, dan sikap rendah hati. Masjid kecil itu kini menjadi pusat kehidupan baru. Setiap malam, ada saja yang datang duduk diam di dalamnya. Ada yang berdoa, ada yang hanya duduk memeluk keheningan sambil mengingat perjalanan panjang yang telah mereka lalui. Setiap kali suara doa terdengar, hati mereka selalu teringat pada hari pertama adzan menggema, hari saat langit seakan terbuka bagi mereka. Kepala kampung sering duduk sendirian di sudut masjid setelah semua orang pulang. Ia menunduk, meneteskan air mata syukur, merasa tak pernah menyangka akan diberi amanah sebesar ini. Namun ia juga merasa Tuhan telah menguatkan hatinya. Ia tidak lagi takut seperti dulu. Ia percaya, selama mereka tetap bersandar pada Tuhan, kampung ini akan selalu berada dalam lindungan. Pendakwah sesekali datang kembali, bukan sebagai penguasa, tetapi sebagai saudara. Ia tidak pernah merasa memiliki mereka.
Ia hanya merasa diberi kehormatan untuk menjadi bagian kecil dari perjalanan spiritual mereka. Setiap kali datang, ia tidak pernah disambut dengan upacara besar. Ia hanya disambut dengan pelukan hangat, senyum tulus, dan doa-doa yang dipanjatkan dengan penuh cinta. Hari demi hari, kampung itu hidup dalam ketenangan yang indah. Tidak berarti mereka tidak pernah diuji. Namun kini mereka menghadapi segala sesuatu dengan hati yang lebih kuat. Mereka belajar bersabar, belajar tawakal, belajar membiarkan Tuhan selalu menjadi tempat kembali. Dan setiap kali suara adzan kembali menggema dari masjid kecil di tengah kampung itu, hati mereka selalu kembali luluh, kembali tunduk, kembali merasa dicintai oleh Tuhan. Karena bagi mereka, adzan bukan sekadar panggilan ibadah. Itu adalah suara yang pernah membangunkan jiwa mereka dari kebingungan. Suara yang pernah menghapus air mata kegelisahan mereka. Suara yang kini selalu mengingatkan bahwa mereka tidak lagi berjalan sendirian. Kampung itu kini hidup dalam cahaya, bukan karena lampu-lampu megah, tetapi karena hati manusia di dalamnya telah menyala oleh iman, cinta, dan ketenangan. Hari-hari berlalu, dan kampung yang dulu dipenuhi kebingungan kini berubah menjadi tempat yang memancarkan ketenangan. Udara pagi terasa berbeda. Embun di dedaunan seperti membawa pesan damai. Burung-burung yang berkicau seolah ikut merayakan kehidupan baru yang lebih terarah. Tidak ada lagi wajah-wajah yang diselimuti keraguan seperti dahulu. Yang tampak kini adalah keteduhan, keyakinan, dan rasa syukur yang perlahan mengalir dalam setiap langkah kehidupan mereka. Kepala kampung berdiri di tengah tanah lapang, memandang sekeliling. Dahulu hatinya penuh ketakutan, takut salah mengambil keputusan, takut menyesatkan orang-orang yang ia pimpin, takut memikul dosa yang bukan untuknya. Namun kini, semua ketakutan itu seakan luruh pelan-pelan. Yang tersisa hanya perasaan bahwa hidupnya akhirnya menemukan arah. Ia tidak lagi merasa sendirian di tengah tanggung jawab besar sebagai pemimpin. Ada doa, ada keyakinan, ada perasaan bahwa setiap langkah yang ia ambil kini terhubung dengan tujuan yang lebih tinggi. Ia melihat warga yang kini beraktivitas dengan wajah yang lebih tenang. Ada yang bekerja di ladang, ada yang menyiapkan makanan untuk keluarga, ada yang sedang mengajari anak kecil membaca doa. Semua dilakukan tanpa teriakan, tanpa amarah, tanpa kegelisahan yang dulu sering datang tanpa sebab. Kini, kehidupan terasa lebih tersusun, hati terasa lebih rapi. Kepala kampung menghela napas panjang, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia benar-benar merasa lega. Tetua adat pun merasakan hal sama, meskipun perjalanan batinnya mungkin yang paling berat. Sebagai penjaga tradisi, ia pernah begitu takut bahwa perubahan ini akan menghapus jati diri kampung. Ia takut dianggap mengkhianati leluhur, takut kehilangan kebanggaan yang selama ini mereka jaga. Tapi seiring waktu berjalan, ia menyadari sesuatu yang jauh lebih indah. Tradisi mereka tidak hilang. Justru kini tradisi itu memiliki jiwa baru. Ia masih memimpin adat, masih menjaga kebersamaan, masih memastikan nilai hormat dan persatuan dipertahankan. Hanya saja kini, nilai-nilai itu terasa lebih lembut, lebih hidup, lebih hangat. Ia menyadari bahwa tradisi sejati bukanlah sekadar bentuk ritual yang tak boleh berubah. Tradisi sejati adalah nilai yang membuat manusia tetap menjadi manusia, menghormati orang tua, menyayangi keluarga, hidup rukun, menjauh dari keserakahan dan keburukan. Semua itu kini justru semakin kuat. Di rumah-rumah, para ibu merasakan ketenangan yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Jika dulu mereka sering dihantui ketakutan mengenai masa depan anak-anak mereka, kini rasa itu seperti reda. Hati mereka dipenuhi keyakinan baru, bahwa anak-anaknya kini memiliki pegangan hidup yang jelas. Anak-anak tidak hanya belajar membaca, menulis, atau bekerja, tetapi juga belajar tentang akhlak, tentang kesabaran, tentang tanggung jawab, tentang bagaimana menghormati sesama dan menjaga hati. Ada momen yang sulit mereka lupakan, saat anak-anak kecil mulai belajar doa dan membaca kalimat demi kalimat dengan suara polos yang bergetar, seolah setiap kata adalah cahaya. Para ibu menangis bukan karena sedih, tetapi karena haru yang begitu dalam. Mereka melihat masa depan di mata anak-anak mereka.
masa depan yang mungkin penuh tantangan, tetapi kini memiliki arah yang kuat. Hubungan antar warga pun menjadi lebih damai. Mereka belajar bahwa keyakinan baru bukanlah alasan untuk membenci masa lalu atau memutus hubungan dengan siapapun. Kampung tetap menjalin hubungan baik dengan saudara yang berbeda keyakinan. Tidak ada caci maki, tidak ada permusuhan, tidak ada kebencian. Yang ada hanyalah penghormatan dan kasih sayang. Mereka memahami bahwa jika hidayah datang dari Tuhan, maka hidayah itu tidak boleh melahirkan kebencian. Ia seharusnya melahirkan kelembutan, kerendahan hati, dan cinta. Setiap malam, kampung kini terasa hidup dengan cara yang berbeda. Dulu malam sering dipenuhi bisikan gelisah, pertanyaan yang tak terjawab, keraguan yang menggantung, ketakutan yang mereka simpan sendiri. Kini malam dipenuhi keheningan yang damai. Ada yang berdoa dengan air mata, ada yang duduk mengingat perjalanan panjang mereka sampai ke titik ini. Ada yang menatap langit dan merasa, untuk pertama kalinya, begitu dekat dengan Tuhan. Pendakwah yang pernah datang dengan kehangatan pun kini tidak lagi dianggap sebagai orang asing. Ia menjadi bagian dari keluarga besar kampung itu. Ia tidak pernah merasa berjasa, tidak pernah merasa menjadi pahlawan. Ia hanya merasa diberi kesempatan untuk menyaksikan keajaiban hati manusia yang tulus mencari kebenaran. Setiap kali ia melihat warga kampung tersenyum penuh ketenangan, ia pun ikut terharu. Dalam hatinya, ia tahu, bukan kata-katanya yang membuat perubahan, melainkan keikhlasan mereka menerima kebenaran dengan cara yang lembut. Kepala kampung sering merenung sendirian. Bukan karena sedih, tetapi karena bersyukur. Ia teringat hari-hari ketika hatinya diguncang keraguan, ketika ia merasa berdiri di persimpangan yang menakutkan. Kini semuanya telah terjawab. Ia merasa seolah Tuhan memegang tangannya dan menuntunnya perlahan, memastikan bahwa ia tidak salah arah. Ia belajar bahwa keberanian bukan hanya tentang menghadapi bahaya, tetapi tentang berani mengikuti suara hati yang jujur meskipun jalannya penuh risiko. Tetua adat merasakan hal serupa. Ia menemukan bahwa perubahan tidak selalu berarti kehilangan. Kadang perubahan justru adalah bentuk tertinggi dari kesetiaan. Kesetiaan pada kebenaran, kesetiaan pada nurani, kesetiaan pada keinginan untuk menjadi manusia yang lebih baik. Ia merasa lebih tenang, lebih damai, dan lebih yakin bahwa apa yang mereka pilih bukanlah keputusan yang terburu-buru, melainkan perjalanan panjang yang dipimpin oleh keikhlasan. Para ibu menemukan kekuatan baru. Mereka melihat suami mereka menjadi lebih lembut, lebih bertanggung jawab, lebih dekat dengan keluarga. Mereka melihat anak-anak tumbuh dengan semangat baru, bukan lagi hanya bermain tanpa arah, tetapi membawa keyakinan yang menenangkan hati. Mereka merasa hidup mereka kini tidak hanya berjalan, tetapi bermakna. Anak-anak pun mulai tumbuh dengan identitas baru yang tidak bertentangan dengan jati diri mereka sebagai bagian dari Dayak. Mereka tetap bangga dengan akar mereka, tetap mencintai tanah mereka, tetap menjaga adat hormat pada orang tua dan alam. Hanya saja kini mereka memiliki pijakan keimanan yang membuat langkah mereka lebih mantap. Mereka belajar bahwa menjadi kuat bukan berarti keras, tetapi berarti baik, lembut, dan taat kepada Tuhan. Kampung itu kini seperti kisah yang hidup. Kisah tentang pencarian panjang, tentang keraguan yang berubah menjadi keyakinan, tentang ketakutan yang berubah menjadi keberanian, tentang air mata yang akhirnya berubah menjadi senyum. Kisah mereka menyebar sebagai inspirasi, bukan karena mereka ingin dipuji, tetapi karena ketulusan mereka begitu nyata. Orang-orang yang mendengarnya belajar satu hal penting, bahwa kebenaran tidak pernah memaksa. Ia hanya mengetuk hati mereka yang tulus mencari. Pada suatu sore, kepala kampung berdiri bersama tetua adat, para ibu, para pemuda, dan anak-anak. Mereka memandang kampung mereka yang kini terasa berbeda. Tidak mewah, tidak megah, tetapi hangat dan penuh makna. Kepala kampung mengangkat wajahnya dan berkata pelan dalam hati, "Beginilah seharusnya hidup berjalan, tenang, terarah, dan selalu dekat dengan Tuhan." Kampung yang dulu dipenuhi kegelisahan kini menjadi kampung yang hidup dalam ketenangan. Kampung yang dulu diliputi pertanyaan kini dipenuhi jawaban.
Kampung yang dulu bingung melangkah kini berjalan dengan mantap. Semua merasa lebih dekat dengan Tuhan, lebih menghargai sesama, dan lebih siap menghadapi masa depan. Kisah mereka menjadi saksi bahwa siapapun yang tulus mencari kebenaran, suatu hari akan dipertemukan dengan jawaban. Bahwa hati yang jujur tidak akan dibiarkan tersesat. Bahwa keberanian untuk mengikuti nurani akan selalu berakhir dengan kedamaian. Dan di kampung kecil di pedalaman Kalimantan itu, kedamaian itu kini hidup, bukan hanya dalam kata-kata, tetapi dalam setiap napas, setiap langkah, dan setiap doa yang mereka panjatkan dengan air mata bahagia.